bersama kami dalam podcast FTIK Progresif. Buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Sobat FTIK semuanya, marhaban ya Ramadan, berjumpa kembali ya dengan podcast FTIK yang pastinya selalu ditunggu-tunggu setiap tahunnya ya. Bersama saya kali ini, host podcast FTIK kali ini, Mafira Febriana. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi sobat FTIK kali ini ya. Siapa lagi kalau bukan dosen muda kita tercinta ini ya, Bapak Dr. Fahri Hidayat MPDI ya. Beliau ini salah satu dosen yang menjadi favorit mungkin anak muda zaman kini ya Pak ya. Selamat pagi Pak Fahri. Oke, baik Mbak Mira. Kita hari ini akan berdiskusi terkait dengan hakikat puasa Ramadan. Jadi sobat FTIK sekalian, sebagaimana yang sudah kita sama-sama menghafal, ketika kita berbicara tentang puasa Ramadan, itu kita sama-sama merujuk pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang bunyinya saya kira Mbak Fira juga sudah hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini itu ada beberapa konsep yang bisa kita sama-sama jabarkan. Yang pertama, pada ayat kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa kama kutiba alal ladzina, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu semoga kualitas ketakwaan kalian menjadi meningkat. Menjadi bertakwa. Baik, yang menarik sekali ya. Tadi dengan seperti orang-orang yang terdahulunya ini, dahulu yang mana mungkin ya Pak, sebagai sobat FTIK kan sekarang Gen Z ini yang sekarang sudah main teknologi, yang dahulu yang mana? Apakah nenek moyang kita yang zaman dari pergerakan Indonesia Merdeka atau kapan ini Pak? Menarik sekali. Oke, jadi gini Mbak Fira. Ketika Rasulullah SAW itu diutus di Makkah untuk berdakwah kepada orang-orang Quraisy di Makkah itu, sesungguhnya orang-orang Quraisy yang ada di Makkah itu sudah memeluk sebuah agama. Dan agama yang dipeluk oleh orang-orang Quraisy pada masa pra-Islam itu adalah agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika orang-orang Quraisy ini ditanya, agama apa yang kamu yakini, agama apa yang mereka peluk, yang mereka yakini, itu mereka mengatakan mereka beragama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Hanya saja agama Nabi Ibrahim yang sudah sampai pada masa itu agama Ibrahim yang sudah mengalami berbagai macam distorsi atau penyesakan, sehingga sampai pada satu ritual keagamaan di mana orang-orang Mekah itu menyembah Allah SWT melalui perantara patung. Makanya di dekat Ka'bah itu, sekitar Ka'bah pada masa itu dikelilingi oleh 300 lebih patung berhala. Untuk apa? Bukan untuk disembah sebenarnya, tapi untuk menjadi perantara sebagai perantara menuju Allah SWT. Jadi mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, mereka kan menjawab la yaqulun Allah. Mereka kan menjawab yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Tapi ketika ditanya kenapa kalian menyembah Allah tapi menggunakan berhala-berhala sebagai sesembahan, mereka menjawab kami tidak menyembah berhala-berhala, tapi kami hanya menjadikan berhala-berhala itu sebagai perantara untuk mendekatkan kepada Allah. Yuqarribuna ilallah izin. Jadi Mbak Fira dan sobat FTIK sekalian, Nabi Muhammad ketika berdakwah di Mekah itu tidak mengajarkan satu konsep-konsep yang baru sesungguhnya. Karena pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang malaikat-malaikat, pengetahuan tentang nabi-nabi, pengetahuan tentang kitab suci itu sudah menjadi pengetahuan yang populer di masyarakat Mekah. Jadi yang didakwahkan Nabi apa? Bukan konsep-konsepnya, tapi keyakinan tentang konsep yang keliru itu yang kemudian diluruskan melalui dakwah Rasulullah SAW. Kita dapat ilmu baru lagi. Ternyata zaman dahulu yang kita kenal dengan adanya berhala-berhala ya di sekitar Ka'bah, ternyata itu mereka yakini orang-orang terdahulu sebagai perantara gitu ya Pak. Oke, kita lanjut lagi. Lalu setelah itu bagaimana Pak lanjutannya? Iya, jadi orang-orang Mekah itu ketika mereka disebut sebagai masa pra-Islam, mereka sudah punya keyakinan tentang Allah, tentang malaikat
termasuk mereka sudah melaksanakan ibadah puasa dan sudah melaksanakan ibadah haji. Makanya Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Ketika orang-orang ditanya, mengapa kalian itu menyembah patung tadi itu? Mereka akan mengatakan patung ini hanya perantara saja. Ada patung yang namanya Lata, ada patung yang namanya Uzza, ada patung yang namanya Manat, Hubal. Siapa nama-nama ini? Kalau kita rujuk pada beberapa literatur, diantaranya adalah tafsir Ibnu Katsir. Di situ disebutkan secara eksplisit bahwa Lata itu adalah nama seorang pemuda yang sangat populer pada zamannya, yang sangat terkenal karena kedermawanannya. Jadi Lata itu populer di kalangan para peziarah, orang-orang yang datang ke Ka'bah, kemudian mereka bertawaf, berhaji di tanah suci. Mereka sangat familiar dengan nama Lata. Karena apa? Karena Lata ini sangat dermawan, suka memberi makan kepada para peziarah yang datang ke Ka'bah. Nah, ketika Lata ini meninggal, orang-orang yang simpatik pada Lata kemudian menjadikan Lata ini sebagai membuatkan monumen, membuatkan berhala. Jadi pada awalnya patung Lata itu fungsinya hanya sebagai monumen. Seperti kalau kita punya patung Jenderal Sudirman, atau kita punya patung Soekarno, hanya sebatas monumen. Tapi lama-kelamaan muncul satu keyakinan bahwa di kalangan orang-orang Quraisy pada saat itu, orang Makkah pada saat itu, orang kalau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus melalui perantara. Tidak boleh langsung berdoa kepada Allah, tapi harus melalui perantara. Dan perantara itu diantaranya adalah orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, dengan Tuhan. Nah, Lata menjadi salah satu. Oh begitu ya, jadi perantara itulah yang dimonumenkan menjadi berhala begitu ya Pak. Lalu bagaimana itu Pak kaitannya dengan tadi puasa? Menurut sejarahnya orang-orang yang zaman dulu ternyata memang sudah menyembah satu Tuhan ya, namun melalui perantara berhala. Bagaimana kaitannya dengan hakikatnya puasa dari orang-orang yang terdahulu? Oke, jadi begini Mbak Fira, puasa ya, itu sudah ada sebelum zaman Nabi Muhammad diutus. Tapi puasanya berbeda. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka perintah tentang puasa ini adalah puasa sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, yaitu puasa yang kita kenal hari ini, yaitu puasa Ramadan. Yang diwajibkan kepada kita untuk melaksanakannya sebulan penuh selama bulan Ramadan. Dan puasa Ramadan ini itu sebagaimana dalam surah Al-Baqarah tadi juga punya fungsi, punya tujuan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi bertakwa. Jadi kata Allah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya semoga. Kalau semoga itu berarti belum tentu. Jadi tujuan orang berpuasa itu adalah supaya menjadi bertakwa. Bertakwa itu apa? Berhati-hati. Jadi tujuan orang menahan, kan puasa itu gini Mbak Fira. Puasa itu kan kalau secara bahasa artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Menahan dari apa? Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari semua perbuatan yang bisa membatalkan ibadah puasa tersebut. Dari kapan? Dari min tulu'i syamsi, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Tapi tujuan puasa itu bukan untuk berlapar-lapar, bukan supaya kita menjadi dahaga, bukan supaya kita menjadi letih dan lemas. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun. Dengan letih itu, dengan lapar itu, dengan dahaga itu, semoga kualitas ketakwaan kalian menjadi meningkat. Luar biasa sekali itu sobat FT. Kita sekarang tahu ya, oh ternyata puasa itu bukan hanya dimulai dari umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Fahri. Ternyata orang-orang terdahulu pun sudah melaksanakan ibadah puasa. Walaupun tadi ya Pak, masih ada perantara-perantara yang digunakan untuk menyembah Tuhan. Ada satu sepatah dua patah kata sebagai penutup untuk perjumpaan kita kali ini Pak. Oke, jadi terkait dengan puasa Ramadan, sobat FT sekalian. Jadi kalau kita merujuk pada definisi formilnya, definisi syar'inya, itu kan puasa itu artinya menahan dahaga, menahan lapar, menahan dari semua perbuatan yang bisa membatalkan. Tetapi hakikat puasa itu sesungguhnya bukan sekedar menahan lapar. Jadi puasa itu ada puasa dalam dimensi fisik, ada puasa dalam dimensi rohani. Apa yang dimaksud dengan puasa dalam dimensi rohani?
puasa dalam dimensi rohani itu artinya kita menahan hawa nafsu. Ketika kita sedang berpuasa, badan kita menjadi letih, menjadi lesu. Kadang-kadang muncul pikiran untuk melakukan sesuatu yang negatif. Maka tertahan dengan rasa lapar itu. Ketika kita sedang letih dan lesu, kemudian muncul pikiran untuk gibah, ngomongin orang, untuk memfitnah orang, maka tertahan dengan lapar kita itu. Sehingga kita membiasakan diri, melatih rohani kita untuk menjaga dari hawa nafsu. Dengan itu 1 bulan penuh kita melatih rohani kita seperti itu, diharapkan setelah lulus dari bulan Ramadan nanti kita menjadi pribadi-pribadi yang kualitas ketakwaannya itu meningkat. Makanya bulan setelah Ramadan itu kan disebut sebagai bulan Syawal. Ya. Bulan Syawal itu artinya apa? Peningkatan. Peningkatan apa? Peningkatan dari sisi kualitas rohani kita dan kualitas jasmani kita. Karena Rasulullah juga bersabda, sobat etik sekalian, berapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan pahala apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Rugi ya Pak? Rugi. Maknanya apa itu? Maknanya begini, orang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, berarti kalau sudah melaksanakan dia sudah tidak berdosa, gugur kewajiban puasanya. Tetapi dalam puasanya dia tetap gibah, dia tetap ngomongin orang, dia kalau berangkat ke kantor malas-malesan. Harusnya jam 7 sudah di kantor, jam 8 baru di kantor. Kalau mahasiswa misalnya, harusnya kuliah itu jam 9, masuknya jam 9.30, atau malah bolos kuliah. Nah itu bisa jadi kena hadis ini tadi. Dia tidak mendapatkan hikmah dari puasanya. Jadi puasanya tidak menyentuh dimensi rohaninya, dimensi spiritual, hanya secara fisiknya saja. Dan Rasulullah mengatakan, rubah so'imin, berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak dapat pahala tadi itu, hanya dapat hanya dapat dahaga dan nafas saja. Nah, semoga kita semuanya bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan betul-betul puasa sehingga kita meningkat kualitas ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ya, luar biasa sekali, bawaannya sedang adem begitu ya sobat efek ya kali ini kita ya. Oke, kalau bisa kita tarik benang merahnya atau kita bisa simpulkan ternyata puasa itu pada hakikatnya melatih fisik dan rohani kita gitu ya Pak. Ya, dari fisiknya kita dilatih untuk bagaimana menahan makan dan minum, lapar dan dahaga tadi ya. Dan dari sisi rohaninya kita menahan nafsu-nafsu kita yang mungkin bisa menggugurkan pahala-pahala puasa kita. Jadi tidak hanya rohani saja tapi fisiknya juga ternyata dilatih dalam puasa sebulan ini. Oke, terima kasih Bapak Fahri atas kesempatannya, atas waktunya yang sangat luar biasa ini. Terima kasih Sobat Eftik semuanya ya, untuk perjumpaan kita kali ini tentang hakikat puasa. Jangan lupa klik like and subscribe pada channel-channel FTIK Progress kali ini ya. Saya Mokira Febriana, selaku host undur diri. Salam etik progresif, buka pikiran, buka hati, meraih ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.